وسلم وإلى حضرة والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ونقص خصوصا والدتنا المرحومة حليمة بنت عبد الحليم وإلى حضرة مربي روحنا المغفور فيها أحمد نصر الله عبد الرحيم وجميع مشايخنا بحر العلوم ورسلهم وفرحهم وزوجهم وذريتهم وإلى حضرة الشيخ أو يعجب المدان وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي شعور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. وقال ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. Waqala dan berkata siapa Ibnu Hajarin al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Marami, di dalam kitab Bulughul Maram. Waqala dan berkata siapa Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Marami, di dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ini kitab hadis. Wa an Ibni Abbasin, dan hadis yang diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis yang diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas. Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man takallama, man barang siapa takallama berbicara siapa man yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Man barang siapa takallama yang berbicara siapa man yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Siapa orang yang berbicara di hari Jumat. Wal imamu hale utawi imam, wawunya wawu hal. Wal imamu hale utawi imam, adapun keadaan imam yakhtubu itu sedang berkhutbah siapa imam. Wal imamu keadaan imam yakhtubu sedang berkhutbah siapa imam. Barang siapa yang berbicara di hari Jumat sementara imam sedang khutbah. Bahwa adapun man itu kama talil himari, laksana seperti himar keledai. Itu kamatalil himari, laksana seperti himar atau keledai. Yahmilu yang membawa siapa himar. Yahmilu yang membawa apa himar, membawa asfaran akan kitab-kitab. Asfaran akan kitab-kitab. Orang yang berbicara pada hari Jumat sementara imam sedang khutbah seperti himar yang membawa kitab.
Himar kalau bawa kitab ya kitabnya doang dibawa, paham kagak, baca bisa juga enggak. Walladzi yaqulu lahu ansit, walladzi yaqulu dan orang yang berkata, walladzi yaqulu dan orang yang berkata lahu kepada orang tersebut, orang yang berbicara. Walladzi yaqulu dan orang yang berucap lahu kepada orang yang berbicara, ansit diamlah kamu, ansit diamlah kamu. Laisa tidak ada lahu bagi man yaqulu atau alladzi yaqulu, tidak ada itu Jumatan Jumatnya. Dan begitu juga orang yang berucap, orang yang berkata diam kamu, maka tidak ada baginya Jumat. Orang yang berbicara pada hari Jumat sementara imam sedang khutbah itu seperti himar yang membawa kitab. Lalu orang yang berkata kepada orang yang berbicara, ansit diamlah kamu, maka tidak ada Jumat baginya. Rawa meriwayatkan huakan hadis ini siapa Ahmadu, Imam Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi, dengan isnad, dengan sanad yang tidak apa-apa. Ada bahasa la ba'sa bihi. Rawa meriwayatkan huakan hadis ini siapa Ahmadu, Imam Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad la ba'sa bihi yang tidak ada masalah apa-apa. Sanadnya nggak ada masalah apa-apa, nggak ada muskilah apa-apa, nggak ada problem apa-apa. Bahwa ada pun ucapan tersebut yufasiru menafsirkan apa ucapan tersebut, ucapan yang tadi. Ketika ada orang yang sedang berbicara kemudian dia bilang amsit, maka tidak ada Jumat baginya. Yufasiru menafsirkan hadisan akan hadis di Abi Hurairah, bagi Abi Hurairah fi sahihaini di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim, marfu'an dengan kualitas hadis yang marfu'. Idza qulta, apabila engkau berbicara li sahibika kepada temanmu, ansit diamlah kamu, yaumal jumu'ati, kau mengatakan itu di hari Jumat. Wal imamu, sementara adapun imam itu yaktubu sedang khutbah, faqad laghauta, sungguh engkau telah melakukan perbuatan dosa. Idza qulta li sahibika, apabila engkau berkata li sahibika kepada temanmu, ansit diamlah, yaumal jum'ati, kau berucap di hari Jumat. Wal imamu yaktubu, sementara keadaan imam sedang khutbah, faqad laghauta, sungguh engkau telah melakukan dosa. Intaha, selesailah apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Intaha, selesailah apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis Nabi dari Ibnu Abbas. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub, fa huwa kamathalil himari yahmil asfara." Orang yang berbicara di hari Jumat sementara keadaan imam dia lagi khutbah, maka orang tersebut seperti keledai yang lagi bawa kitab. Lalu orang yang berkata kepada orang yang berbicara, "Diam kamu," maka baginya tidak ada Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Ini adalah bentuk tafsir daripada hadis dari Abu Hurairah di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang mengatakan, ketika engkau berkata kepada temanmu ansit yaumal jumu'ati, sementara imam lagi khutbah, maka ucapanmu dalam bentuk diamlah itu adalah perbuatan dosa. Wa qala, dan berkata siapa Abu Bakrinil Hisni, wa qala, dan berkata siapa Abu Bakrinil Hisni, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Hisni, fi Kifayatul Akhyari, di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Syekh Abu Bakar Al-Hisni mengarang kitab Kifayatul Akhyar pernah berkata, hal yahrumu, apakah haram, hal yahrumu, apakah haram, al-kalamu, berbicara, apakah haram apa al-kalamu, berbicara,
waqtal khutbati, di waktu khutbah. Nah, di dalam Kifayatul Akhyar ini lebih jelas lagi, dimunculkan pertanyaan apakah haram berbicara pada saat khutbah. Qaulani, ada dua pendapat. Qaulani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu di antara dua pendapat tersebut, wa nassa, dan telah menaskan, telah mencatat, telah menjelaskan, alaihi, atas persoalan tersebut, persoalan hal yahrumul kalam waqtal khutbah. Siapa? Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, fil qadimi, di dalam qaul qadimnya. Fil qadimi, di dalam qaul qadimnya. Apakah haram hukumnya berbicara pada saat imam sedang khutbah? Ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Syafi'i di dalam qaul qadimnya. Qaul qadim itu pada saat beliau berada di Baghdad. Qaul qadim itu ada pada saat beliau sedang di Baghdad. Jadi qaul qadim adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i pada saat beliau berada di Baghdad. Apa kata Imam Syafi'i di dalam qaul qadimnya? Annahu, bahwasanya berbicara pada saat khatib sedang khutbah itu yahrumu haram. Itu yahrumu haram. Menurut pandangan Imam Syafi'i di dalam qaul qadimnya, bahwa berbicara pada saat khutbah itu hukumnya haram. Wabihi, dan dengan qaulani, wabihi, dan dengan qaulani, qala, berkata siapa? Malikun, Imam Malik, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad. Kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat fi arjahiz riwayataini, fi arjahir riwayataini, di dalam dua riwayat yang paling unggul. Fi arjahir riwayataini, di dalam dua riwayat yang paling unggul, anhu, daripada pandangan tersebut. Qauluhu, ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Artinya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Ahmad pun sependapat dengan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Wabihi, dan dengan qaulnya Imam Syafi'i, begitu. Wabihi, tolong diluruskan. Wabihi, dan dengan qaulnya Imam Syafi'i. Wabihi, dan dengan qaulnya Imam Syafi'i. Qala, berkata siapa? Malikun, Imam Malik, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad. Fi arjahir riwayataini, di dalam dua riwayat yang paling unggul, anhu, daripadanya. Qauluhu, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qulta, apabila engkau berkata, li sahibika, kepada temanmu, wal imamu, sementara adapun imam itu yaktubu, sedang khutbah, yaumal jum'ati, di hari Jumat. Apa yang kau ucapkan kepada temanmu di saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya? Ansit, kau berkata, diam. Faqad laghauta, sungguh engkau telah berdosa. Wal lagwu, adapun makna al-lagwu yaitu al-itsmu, dosa. Pandangan yang pertama yaitu pandangan Imam Syafi'i di dalam qaul qadimnya, juga disepakati oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwasanya berbicara pada saat khutbah hukumnya adalah haram. Wal jadidu, adapun qaul Imam Syafi'i yang jadid, qaul Imam Syafi'i yang jadid itu adalah qaul yang pada saat Imam Syafi'i berada di Mesir. Qaul jadid itu adalah qaul atau pandangan Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Jadi beliau ini punya dua qaul qadim dan qaul jadid.
Qaul qadim itu ketika beliau ada di Baghdad. Qaul jadid itu ketika beliau ada di Mesir. Nah, qaul jadid itu banyak yang menasakh, menghapus daripada qaul qadim. Artinya bahwa persoalan fikih itu adalah persoalan yang fleksibel. Sesuatu yang tadinya tidak diperbolehkan di dalam qaul qadimnya itu menjadi boleh di dalam qaul jadidnya. Sesuatu yang tadinya dilarang di Baghdad kemudian menjadi boleh ketika beliau berada di Mesir. Jadi urusan fikih mah jangan saklek-saklek amat. Kita harus lihat audiensnya. Bagaimana kira-kira, ya? Jangan sampai saklek-saklek banget. Contoh persoalan zakat. Sekarang apa sih persoalan-persoalan fikih yang tidak talfik? Semuanya udah talfik. Kalau memang di masyarakat kita zakatnya diberlakukan pakai uang, ya udah nggak jadi masalah. Toh ada juga pandangan di antara Imam Malik yang membolehkan zakat dengan uang. Kalau memang kita mau keluar dari perdebatan di antara para ulama, kita sebagai panitia zakat menyiapkan beras untuk para muzaki. Kalaupun kemudian mereka maunya zakat dengan uang, terima aja. Cuma mohon maaf, harta zakat jangan dipakai buat masjid. Harta zakat jangan dipakai buat urusan-urusan masjid. Berikan kepada 8 asnaf yang memang betul-betul berhak untuk menerima zakat. Kalau emang masjid ada uang kasnya, pakai aja uang kas. Kecuali emang betul-betul masjid udah kagak punya uang kas sama sekali, bahkan sampai minus, kita pakai itu uang zakat untuk masjid, masih dimaafkan. Kalau emang masjid masih banyak uang kas, kemudian sebagian atau sekian persen dipakai buat kepentingan masjid, ini kagak boleh. Maka amilnya atau panitia zakat nanti akan mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Allah. Udah jelas sama niatul asnaf, berikan aja kepada mereka. Bagaimana bagi talibul ilm? Talibul ilm masuk dalam kategori fisabilillah. Antum zakat sama sayyidin, antum zakat sama falak, itu boleh. Karena mereka kategorinya fisabilillah. Ini bukan lagi pesanan falak. Orang yang lagi mencari ilmu boleh dikasih harta zakat. Daripada kita zakat kemana-mana, mendingan zakat sama falak sama sayyidin. Itu ya. Dulu waktu saya masih di Libya tuh, orang-orang Libya nyari mahasiswa, para pelajar. Kita kalau udah mau mendekati lebaran, kita keliling main ke kota ya. Kita sholat zuhur di masjid, i'tikaf dah tuh. I'tikaf juga niatnya macem-macem. Niat i'tikaf apa niat untuk menerima zakat orang-orang Libya. Begitu kita pulang itu kantong tebel. Iya, orang-orang Libya itu kalau udah ngelihat mahasiswa, emang mahasiswa, kita pelajar itu melas-melas tampangnya. Kita melas-melasin tampang kita. Dia tanya, antum talib? Naam, antum talib, kamu pelajar? Iya, ta'al ya ibni, ta'al. Wah. Zakat, kemudian kita dibawa ke rumah dia. Apa yang kita mau kita dikasih. Mau apa kamu? Apa yang belum punya semuanya. Nah, itu keuntungan para pelajar. Emang udah wayahnya yang pelajar itu dapat. Iya, mereka kan memperjuangkan agama Allah. Jangan pelit-pelit sama pelajar. Apa yang kita sedekahkan untuk para pencari ilmu, nanti dampaknya buat kita dan buat anak-anak kita. Palak Saidin 2,5% buat saya.
Iya, begitu ya. Jadi urusan talfik mah sekarang udah merata. Iya, ya, jangan saklek-saklek amat persoalan fikih. Kalau saklek kita dalam persoalan fikih, akhirnya orang pada kabur dari kita. Iya. Kemudian apa? Pandangan Imam, ya, pandangan Imam Asy-Syafi'i di dalam Qaul Jadidnya. Marhaban bikum ya Dr. Muhammad Taufik, Rektor Unindra. Wal jadidu, adapun Qaul Jadidnya Imam Syafi'i, annal kalama, bahwasanya kalam berbicara, annal kalama, bahwa berbicara, laisa biharamin, tidaklah diharamkan. Nah, ini yang bikin kita lega. Pandangan Imam Syafi'i di dalam Qaul Jadidnya, bahwa berbicara pada saat khutbah itu tidaklah haram. Enaknya yang mana nih? Enaknya Qaul Qadim apa Qaul Jadid? Enakan Qaul Jadid. Udah kita ikutin aja Qaul Jadid ya. Jadi kemarin siapa tuh? Askar begitu ngelihat ada orang lagi ngobrol hari Jumat, dia nengok begini sampai melototin tuh aki-aki sampai diem, dia ketakutan, jangan ntar Jumatan saya kagak sah. Ternyata ini ada Qaul Jadidnya Imam Syafi'i, annal kalama, bahwasanya berbicara pada saat khutbah, laisa biharamin, tidaklah diharamkan. Wal insatu, adapun hukum diam, di dalam sholat Jumat di saat khatib menyampaikan khutbahnya, itu sunnatun, hukumnya sunnah. Kira-kira abang-abang mau pilih pandangan Imam Syafi'i yang mana? Yang qadim apa yang jadid? Yang jadid. Cuman kalau milih yang jadid juga jangan kemudian udah tahu begini akhirnya khatib lagi menyampaikan khutbahnya pada ngobrol. Jangan sampai nunggu khutbah selesai main ludo. Main ludo. Ini namanya bid'ah dhalalah. Iya. Jangan main ludo, nungguin khutbah selesai. Ini namanya bid'ah dhalalah. Iya. Kalau emang kagak penting-penting amat, jangan pakai ngobrol, dengerin khutbah, meskipun yang khutbah orang yang kagak kita senengin. Kalau perlu ya, kalau emang mau tidur aja, cuman jangan rebahan. Kalau rebahan sekalian aja bawa bantal. Wal insatu, adapun hukum daripada diam menurut qaulnya Imam Syafi'i yang jadid, sunnatun, hukumnya sunnah. Lima rawahu berdasarkan apa yang diriwayatkan, lima rawahu terhadap apa yang meriwayatkan, akan hadis siapa? Asy-Syaikhani, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i ada landasannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anna Uthmana, bahwasanya Sayyidina Uthman, bahwasanya Sayyidina Uthman, dakhala, pernah masuk siapa Sayyidina Uthman, pernah masuk siapa Sayyidina Uthman, wa Umaru, adapun Sayyidina Umar, yakhtubu, sedang khutbah. Satu ketika Sayyidina Uthman masuk ke dalam masjid, Sayyidina Umar sudah naik ke atas mimbar sedang khutbah. Faqala, kemudian bertanya siapa Umar. Ini pada saat Umar sedang khutbah, dipotong dulu khutbahnya. Apa kata Umar kepada Sayyidina Utsman? Ma bala rijalun yata'akharuna 'anin nida. Sindiran dari Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman dan kaum muslimin, karena emang banyak banget yang telat untuk sholat Jumat di waktu itu. Sementara Sayyidina Umar udah naik di atas mimbar.
Sayyidina Umar nggak mau tuh, unek-uneknya disimpan aja dalam hati. Di atas mimbar dikata juga, lu ngapa Utsman, ngapa jadi pada telat lu? Ma balari jalun, ngapa orang-orang kaum muslimin ya ta'akhiruna pada telat, ya ta'akhiruna pada terlambat, anin nidai daripada memenuhi panggilan azan untuk sholat Jumat. Faqala kemudian menjawab siapa? Utsman. Faqala kemudian menjawab siapa? Utsman, Sayyidina Utsman. Ini kan kondisinya Umar lagi khutbah. Kemudian Sayyidina Utsman menjawab, ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mazidtu, tidaklah menambah siapa saya, hina sami'tun nida'a, tatkala saya mendengar azan, illa kecuali anta wadda'tu, saya berwudu. Wahai Amirul Mukminin, tidaklah saya melakukan sesuatu kecuali setelah saya mendengar suara azan langsung saya wudu. Bukan saya sengaja untuk telat, bukan saya sengaja untuk mundur waktu, kagak. Sayyidina Umar kagak. Begitu saya masuk, saya pikir si antum belum naik ke atas mimbar, ternyata antum udah lagi khutbah. Ini memberikan satu pemahaman bahwa berbicara pada saat khutbah Jumat bukan berhukum haram. Waruya, dan juga diriwayatkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk alaihi atas Rasul, siapa rajulun seseorang, wa huwa adapun Nabi itu yaktubu sedang khutbah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba masuklah seseorang yaumal jum'ati, di hari Jumat. Faqala, kemudian Nabi di sela-sela khutbahnya bertanya kepada seseorang tersebut, mata sa'atu, kapan kiamat? Mata sa'atu, kapan kiamat? Mata sa'atu, kapan kiamat? Fa'auma'a, apa artinya fa'auma'a? Fa'auma'a kemudian memberikan isyarat. Siapa annasu, orang-orang, ilaihi kepada rajul, bisukuti untuk diam. Ketika Nabi bertanya, antum yang baru datang, kapan kiamat? Fa'auma'a kemudian orang-orang yang udah lebih dulu datang memberikan isyarat ilaihi kepada orang tersebut, bisukuti untuk diam. Falam yakbal, Nabi enggak nerima. Nabi enggak terima. Wa a'ada, dan mengulangi siapa Nabi al-kalama, akan ucapan. Mata sa'ah, dia diam karena dikasih isyarat sama orang-orang. Isyaratnya kagak disebutkan di sini. Apakah isyaratnya itu dengan muka atau dengan mata atau dengan mulut? Pokoknya dikasih isyarat agar supaya orang tersebut kagak jawab. Nabi ulangin, mata sa'ah. Faqala kemudian bertanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, kepada rajul yang telat tadi datang Jumatan, ba'da salasati, setelah 3 kali nanya. Itu orang emang kagak jawab karena emang dipelototin sama orang-orang yang udah lebih dulu datang. Apalagi Umar bin Khattab, kalau udah melototin itu orang-orang pada takut. Barangkali yang melototin juga ada salah satu di antaranya Umar bin Khattab. Jangan jawab. Wahai haka, kata Nabi, wahai haka, celaka engkau. Ma'a'adatta laha, apa yang telah engkau siapkan, laha, untuk datangnya hari kiamat. Ma'a'adatta laha, wahai hak, celakalah engkau. Ma'a'adatta laha, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Itu di selah-selah Nabi Muhammad sedang khutbah. Qala, kemudian dia berjawab,
Qala kemudian dia menjawab, dia siapa? Dia siapa? Rajulun yang telat datang sholat Jumat. Setelah itu baru dia jawab. Qala kemudian jawab, siapa rajulun yang telat untuk datang Jumatan? Yang saya persiapkan hubbullah, cinta sama Allah. Bisa juga hubballah, tergantung fiil yang kita takdirkan. Yang saya siapkan atau a'dadtu hubballah, saya mempersiapkan dalam bentuk cinta saya sama Allah, wa hubba rasulihi, dan cinta kepada rasulnya. Faqala kemudian berkata siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala kemudian berkata siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka sesungguhnya engkau, kata Rasul, innaka sesungguhnya engkau, kata Rasul, ma'aman ahbabta, akan bersama orang yang kau cintai. Ma'aman ahbabta, bersama orang yang kau cintai. Rawa meriwayatkan kuakan hadis ini siapa? Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Hadis ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwasanya berbicara pada saat khutbah bukanlah merupakan hukum yang haram. Buktinya apa? Ada seorang sahabat yang telat untuk duduk di hari Jumat pada saat sholat Jumat. Kemudian Rasulullah seketika melemparkan pertanyaan kepadanya, mata sa'ah, mata sa'ah, mata sa'ah, 3 kali diulang-ulang pertanyaan itu oleh Rasulullah. Namun orang tersebut tidak juga menjawab. Lalu Rasulullah katakan, waihak ma'adatta laha, apa yang kau sudah siapkan untuk menghadapi kiamat? Lalu orang tersebut jawab, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada engkau ya Rasul. Kemudian Rasulullah di tengah-tengah khutbahnya mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Tolong bagi para khotib, jangan memberlakukan ini pada saat khutbahnya. Begitu ada yang telat, telat, saya mau tanya sama ente, apa yang disebut dengan khutbah? Ntar akan geger di masjid. Pernah kayak begitu? Pernah kayak begitu? Cuman kalau memang khotib ada satu rukun yang dia kagak bawa, boleh kita mengingatkan. Contoh, apa yang menjadi rukunnya khutbah ada berapa? Hukumnya khutbah ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama apa? Rukunnya khutbah apa? Yang pertama apa? Ayo. Yang pertama apa? Rukunnya khutbah. Siapa yang udah khutbah ini? Siapa yang udah khutbah? Rukunnya khutbah yang pertama apa? Aput. Rukunnya khutbah yang pertama apa? Menutup aurat. Rukunnya khutbah yang pertama apa? Yang pertama membaca alhamdulillah. Yang kedua membaca sholawat. Yang ketiga apa Kang Sultani? Wasiat ala taqwa. Yang keempat apa? Membaca ayat. Yang kelima doa lil muslimina wal muslimat yang ada di khutbah kedua. Kemudian pada saat khatib memberikan khutbahnya ada satu rukun yang kagak dibawa. Contohnya wasiat ala taqwa. Boleh kita ngomong, mohon maaf khatib, satu rukun belum disampaikan. Boleh itu. Karena apa? Kalau kita tahu kemudian kita diam, ada khatib yang kurang daripada rukunnya, maka akan pengaruh kepada ratusan jamaah yang sholat Jumat di hari itu. Jangan diem baik. Kita tahu nih khatib, kita ada di barisan sok terdepan, kita dengar, wah ini kok wasiat ala takwanya belum ada. Wah kalau di pondok saya mah ekstrim. Kalau ada gus atau santri senior yang khutbah, kemudian satu rukunnya ada yang kagak dibawa, disuruh turun nama kiai. Mudun saya. Turun. Kenapa kiai? Satu rukun kau belum bawa, naik lagi. Begitu. Makanya antum harus persiapkan segala macam amunisinya.
Nanti ketika satu waktu antum disuruh khutbah, udah kagak kalang kabut untuk belajar tentang khutbah. Yang bujangan begitu juga, yang bujangan emang belum nikah, sekarang pelajari bab nikah. Ntar begitu mau nikah udah kagak kalang kabut belajar tentang persoalan nikah. Palak Saidin, pelajarin adab-adab di atas kasur ya. Nanti begitu mau nikah udah kagak kaget lagi apa aja yang harus dimulai, apa yang harus didahulukan, dan tendangan penaltinya kapan dilakukan. Begitu ya. Berarti menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i, berbicara itu hukumnya tidak haram. Diam itu hukumnya sunnah. Gitu ya. Wajhud dilalati annahu wajhud dilalati, wajah dilalah ya. Bentuk dilalah, bentuk apa namanya itu? Bentuk apa? Bentuk petunjuk. Dilalah itu sesuatu yang mengarahkan. Bentuk sesuatu yang mengarahkan bahwasanya Rasulullah annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yunkir, tidak mengingkari alaihim atas mereka dzalika akan yang demikian itu. Coba kalau misalkan berbicara pada saat khutbah hukumnya haram, maka Rasulullah mengingkari sikap yang dilakukan oleh seseorang tadi, dan para jamaah yang udah lebih dulu datang dengan mereka memberikan isyarat kan ya. Isyarat itu bisa jadi dengan tangan, tetapi nyatanya Rasulullah tidak mengingkarinya. Walau kana haraman, jikalau berbicara itu haram, jikalau berbicara di saat khutbah itu haram, la ankarahu, maka Rasulullah pasti akan mengingkarinya. Pasti Rasulullah akan mengingkarinya. Hamzah itu singkatan dari intaha qaul Imam Abu Bakar Al-Hisni di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Udah punya kitabnya, beli kitabnya Kifayatul Akhyar. Di situ banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan. Ya, kitab Kifayatul Akhyar sudah memperjelas daripada persoalan berbicara pada saat khutbah. Ternyata menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i itu tidak diharamkan. Hukum daripada diam mendengarkan khutbah adalah sunnah. Wa makna lagwi, adapun makna lagwi, lagu yang mana? Faqad lagauta idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam wa man takallama faqad lagaut fala jum'atalah. Bisa enggak kira-kira di masjid kita ya, mubalik atau bilalnya diganti dengan redaksi ini. Di Pangkalan Jati udah mulain kayak begitu, di Masjid Raya udah kayak begitu. Mubaliknya atau bilalnya sebelum khatib naik atas mimbar, dia pegang tongkat menghadap ke jamaah. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam wa man takallama faqad lagaut fala jum'atalah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u la'allakum turhamun. Naik datu Pak Dr. Taufik, ambil itu tongkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Bagusnya lagi redaksi itu diterjemahkan biar orang-orang pada paham, biar pada Jumatan kagak main handphone, biar Jumatan kagak pada ngobrol. Dijelaskan, kalaupun mau pada saat pengumuman dijelaskan juga. Mohon maaf kepada para jamaah semua
di saat khatib sudah naik ke atas mimbar, tidak ada aktivitas lain kecuali mendengarkan khutbah sang khatib. Perlu itu juga disampaikan. Sebab apa? Kadang orang menganggap remeh persoalan ini. Yang khutbah mah khutbah, di belakang mah pada ngobrol. Yang khutbah mah khutbah, yang di belakang sambil nunggu khutbah selesai dia ngerokok sampai 2 batang 3 batang. Bagaimana ini urusannya? Sementara kita tahu kemarin hari Jumat begitu sangat ya, hari Jumat adalah hari di mana Allah liburkan api neraka. Jangan kita bakar dengan pada saat Jumatan sambil dengerin tuh khutbah, belum selesai habis ya ngokok lagi. Ini namanya kagak ada adab. Ntar nih dijelasin nih masalah itu semuanya. Wa makna lagwi, adapun makna lagu al-ityanu, mengerjakan atau mendatangkan sesuatu bimalayaliku, terhadap segala hal yang tidak pantas. Mengerjakan sesuatu yang tidak pantas itu al-lagu. Udah, kalau emang niatnya dari rumah mau Jumatan, jangan pakai mampir dulu atau di parkiran dulu ambil ngerokok ngobrol. Masuk aja ke masjid. Masuk ya. Motor mah udah ada yang jagain. Ini kadang nungguin dulu. Masuk, bentar dulu, belum selesai khutbahnya. Tanggung, tinggal 3 sedotan lagi. Tinggal 3 sedotan lagi. Iya, mendingan kalau begitu mah. Ya Allah ya, di mana adab kita sama Allah. Wa makna lagu, adapun makna lagu. Wa makna lagu, adapun makna lagu al-ityan bimala yalik, mendatangkan sesuatu dengan segala perkara yang kagak pantas. Wal manfiyu adapun perkara yang manfi, yang dilarang di situ ya. Fala jum'atalah al manfi, itu kalimat fala jum'atalah al manfi ya. Yang dilarang di situ, yang dinafikan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabdanya Rasulullah alaihi wasallam fala jum'atalah. Maksudnya apa? Ya, bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fala jum'atalah. La jum'atalah ini kan manfi nih. Ya, menafikan Jumat. Maksudnya apa? Fala jum'atalah kamalul jum'ah. Ya, sempurnanya Jumat. Maka ya, fala jum'atalah, tidak sempurna Jumatannya. Wa man takallama faqad laghauta fala jum'atalah. Siapa orang yang berbicara maka dia telah melakukan satu perbuatan dosa. Fala jum'atalah, tidak sempurnalah Jumatannya. Paham? Tidak sempurna Jumatannya. Bukan tidak sah Jumatannya. La sihhatuha, bukan tidak sah Jumatannya. La sihhatuha, bukan tidak sah Jumatannya. Perlu juga kita sampai ini pengumuman, sambil kita sampaikan juga ya, dana kas atau dana pembangunan ya, udah habis sekian, ada tersisa sekian, operasional sekian, yang tugas khutbah siapa, muadzinnya siapa. Dan setelah itu terakhir, sebelum kita tutup, mohon kepada para jamaah semua untuk mengisi soft yang masih kosong di depan, memberikan kesempatan bagi jamaah yang masih ada di jalan. Dan tolong pada saat khatib menyampaikan khutbahnya, untuk seluruhnya mendengarkan isi khutbah. Tidak ada aktivitas lain, berbicara, bermain dan lain sebagainya. Ini penting dan perlu disampaikan oleh MC atau pembawa acara. Mana tadi? Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Ghuslu yaumil jum'ati, mandi di hari Jumat. Ghuslu yaumil jum'ati, mandi di hari Jumat. Wajibun wajib. Apa maknanya wajib? Ini dia kudu kita lihat di dalam syarahnya. Laisal muradu, bukanlah yang dimaksud annahu, bahwasanya wajib di sini adalah wajibun fardhon. Yang dimaksud di sini bukanlah wajib fardu, bal huwa muawwal,
akan tetapi wajib di sini adalah muawwal, ditafsirkan. Muawwal ditakwil, muawwal diinterpretasikan. Wajib di sini bukan artinya harus dikerjakan, kemudian ketika kita kagak mandi akhirnya dosa besar, bukan. Apa maksudnya wajib di sini? Ai wajibun fis sunnah, wajib di dalam kesunahannya. Wajib sunnah namanya, wajib sunnah. Au fil muru'ah, buat jaga muru'ah. Ilokan kita datang ke rumah Allah rebek, ilokan kita datang ke rumah Allah bau badan, ilokan kita datang ke rumah Allah apek, ilokan kita datang ke rumah Allah bajunya itu belum diganti. Nah, itu maksudnya. Wajib di situ sebuah penekanan. Penekanan kalau datang ke rumah Allah sampai lagi Jumatan, jangan sampai apa? Semaunya, jangan sampai semaunya, kudu rapi karena kita diundang sama Allah. Diafah, Allah menjamu kita. Allah menjamu kita, maka kita pakai pakaian yang terbaik, bajunya yang terbaik, kopiahnya yang terbaik. Kopiah yang terbaik apa? Kopiah Awing. Ada di mana? Ustadz Lukman jualan. Baju yang terbaik di mana? Baju ama Habib jualan juga, Habib beli. Sarung yang terbaik ada ama saya BHS, beli. Niatnya tasyakur kepada Allah. Ilokan Jumatan itu, sholat 5 waktu itu, tidur itu, ke kamar mandi itu, udah buluk banget itu sarung. Ntar Allah nuntut, gua kasih rezeki lu banyak, sarung lu itu aja. Beli BHS sama si Doni no. Tuh beli BHS. Semakin mahal BHS yang dipakai, semakin banyak pahala yang didapat. Iya, masuk ini. Masuk kan nih kira-kira? Masuk. Kopiahnya, kopiah Awing. Ustadz Lukman stoknya masih banyak. Kiai Nurul Haq, Allah yarham. Kiai Nurul Haq, Kelapa II. Ada santrinya yang suruh dagang. Namanya Ustadz Robi, teman saya. Ustadz Robi disuruh dagang sama kiai. Robi, lu dan ntar urusan yang beli, lu tenang aja, gua yang gerakin jamaah semuanya, gua wajibin lu beli sarung yang didagangin sama si Robi. Loh, kalau emang jamaah kita ada yang dagang, jangan pakai ke Tanah Abang. Saudara kita ada yang dagang, teman kita ada yang dagang. Habib dagang baju, Habib dagang sarung, Habib dagang kopi. Ngapain ke Tanah Abang? Puasa. Iya, panas, aus, langsung aja telepon, Beb, pesan minyak wangi, Beb, pesan kopiah, Beb, pesan sarung. Di Habib, Beb, ya ada nggak? Nggak ada, adanya sama si Romdoni. Datang ke Romdoni, begitu. Namanya membangun ekonomi majelis, begitu. Terus kalau beli sama temen juga jangan nyari murahnya. Ini mentang-mentang sama temen, diskon apa diskon? Kalau emang temen kita, mumpung ini temen, beli seharga yang semahal-mahalnya. Misalkan di Tanah Abang kopiah Awing itu cuman 100.000, sama Ustadz Lukman bayar 500.000. Enggak, bercanda. Kalau bener ya bagus banget antum. Jadi gitu ya, mandi Jumat itu hukumnya sunnah mu'ad. Maksud wajib di sini apa? Menjaga kesunahannya itu harus bener-bener. Muru'ahnya Jumat kudu kita jaga. Au fil akhlaqi, akhlaknya kita kudu jaga. Akhlak yang apa? Al akhlakul jamilah. Fil akhlakil jamilah, di dalam akhlak yang bagus. Kita mau diundang sama Allah, kita duduk di rumahnya Allah, kudu rapi, kudu wangi, jangan sampai bau ketek. Kama taqulu, sebagaimana berkata siapa al-arabu Arab. Kama taqulu, sebagaimana berkata siapa al-arabu Arab. Ini wajib, tidak harus bermakna fardu. Orang-orang Arab itu biasa mengatakan hakkuka wajibun. Hakkuka wajibun. Hakkuka wajibun itu bukan bermakna fardu. Tetapi apa? Hakkuka wajibun adaya, hakmu wajib atas saya. Itu maksudnya bukan fardu. Ai muta'akkidun. Hakmu itu sangat benar-benar saya jaga, begitu.
Hakmu benar-benar saya jaga. Wajibun di situ sama dengan orang-orang Arab dikit-dikit. Wallahi, wallahi di situ bukan berarti qasam. Orang Arab contoh misalkan, minum dong. Udah minum, makan dong, makan. Wallahi, wallahi, setiap hari, setiap omongan pasti ada wallahinya. Wallahi, wallahi, orang-orang Arab itu tidak sama seperti wallahi kita yang sumpah dengan huruf qasam. Artinya ketika mereka ngomong kayak begitu ya kagak kena had, ya. Orang Afrika malah wallahinya bukan wallahi, 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 wallahi. Itu setiap pembicaraan pasti ada kalimat wallahinya. Nah, wajib di sini orang-orang Arab tidak bermakna fardu. Hakkuka alayya wajibun. Hakkuka wajibun alayya. Hakmu itu sangat saya jaga. Sama dengan hukum mandi hari Jumat itu wajib. Wajib di sini bukan bermakna fardu, tetapi sebuah penekanan bahwa kita harus benar-benar menjaga Jumatan. Gitu. Menjaga apanya? Menjaga kehormatan Jumatannya, menjaga akhlak kita karena kita mau hadir ke rumahnya Allah. Kama afada, sebagaimana memberikan faedahu akan siapa Al-Azizi, Syekh Al-Azizi. Saya nggak tahu ini siapa Syekh Al-Azizi. Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani sering mengutip ucapannya Al-Azizi. Coba cari tahu siapa Al-Azizi. Naqlan, menukil an ba'dihim, dari sebagian ulama. Tadi kan begitu, mandi hari Jumat hukumnya sunnah muakkadah untuk siapa? Ala kulli muhtalimin, ala kulli muhtalimin, atas orang-orang yang balik. Ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang balik. Apa yang dimaksud dengan muhtalim? Ai balighin, yaitu orang yang balik. Ai balighin, yaitu orang yang balik. Arada, menghendaki siapa muhtalim, hudhuras salati, yang akan hadir ke salat. Enggak cuman pada saat kita mau hadir Jumatan, pada saat kita mau hadir ke majelis ilmu disunahkan untuk kita mandi. Pada saat kita mau duduk di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, mandi. Pakai wangi-wangian, rambut sisirin, pakai kope yang benar, baju yang benar, sarung yang benar. Kenapa? Karena di sini tempatnya malaikat-malaikat berkumpul. Ya. Mana dasarnya? Dasarnya hadis Nabi. Di saat Nabi sedang berdialog dengan para sahabat, tiba-tiba datang seseorang, ya, yang berpakaian begitu sangat putih, rambutnya terurai rapi, wanginya begitu sangat semerbak, wajahnya begitu sangat tampan. Lalu dia duduk menghampiri Rasulullah. Dari situlah diambil satu pemahaman dari kalangan para ulama, orang yang mau datang ke majelis ilmu kudu ganteng, kudu rapi, nggak boleh seleboran. Begitu, ya. Laisal muradu, mana tadi rawak meriwayatkan akan hadis ini siapa? Malikun, Imam Malik, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Nasai, dan Imam Nasai, wa Ibnu Majah, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa adraka, menjumpai siapa, man al-jum'ata, al-jum'ah, jum'ah. Man, barang siapa adraka, menjumpai siapa, man al-jum'ata, kan jum'ah. Man, barang siapa adraka, menjumpai siapa, man al-jum'ata, jum'at, falahu, maka baginya, man indallahi, di sisi Allah. Falahu, maka bagi si man indallahi, di sisi Allah, ajru mi'ati syahidin, ganjaran pahala 100 orang mati syahid. Barang siapa yang menjumpai salat Jumat dari awal sebelum khatib naik ke atas mimbar, maka di sisi Allah dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Kalau kemarin apa? Yang datang pertama dapat onta, datang kedua, datang ketiga kambing, datang keempat ayam, datang kelima, datang keenam udah kagak dapet jatah. Kenapa? Karena lampirannya udah ditekuk,
udah dilipet, malaikat juga nggak mau buka lagi. Itu ya. Wa an Abi Hurairah, dan hadis yang diceritakan dari Abu Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka, barang siapa yang menjumpai minal jumu'ati, daripada Jumat, rakaatan, satu rakaat. Siapa yang menjumpai sholat Jumat satu rakaat, berarti ketinggalan satu rakaat. Falyusalli, maka sholatlah, ilaiha, bagi sholat Jumat, bagi sholat Jumat, ukhra, ilaiha, bagi rakaat, ilaiha, kepada rakaat, ukhra, ya, yang lain, artinya tambah satu rakaat lagi. Man adraka minal jumu'ati rakaatan, barang siapa yang menjumpai satu rakaat daripada sholat Jumat, falyusalli, maka sholatlah, ilaiha, bagi Jumat, ukhra, ya, ukhra, rakaat yang lain. Maksudnya rakaat yang lain apa? Tambah satu rakaat. Contoh misalkan kita ketiduran, begitu kita bangun, ya Allah udah jam 12, kita kebut jatuh motor sampai di masjid, ternyata imam udah lagi berdiri di rakaat kedua. Terus bagaimana? Begitu imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita berdiri tambahin satu rakaat lagi. Lalu bagaimana kalau misalkan dia datang, begitu sampai di masjid si imam udah lagi tasyahud akhir, bagaimana? Waman fatatu, barang siapa yang ketinggalan, waman fatat, barang siapa fatat, ketinggalan, hu akan man, apa rakaatani, dua rakaat. Waman, barang siapa fatat, ketinggalan, hu akan man, apa ar-rakaatani, dua rakaat. Barang siapa yang ketinggalan dua rakaat, falyusalli arba'an, maka sholatlah 4 rakaat. Falyusalli arba'an, maka sholatlah 4 rakaat. Au qala, atau dikatakan az-zuhra, yaitu sholat zuhur. Tetapi di dalam kajian pembahasan fikih, ketika dalam kondisi atau kasus seperti ini, niatnya tetap niat Jumat, tapi pelaksanaannya adalah pelaksanaan zuhur, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitabnya Anatut Talibin, shalla wala nawa, nawa wala shalla. Tulis shalla wala nawa, nawa wala shalla. 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 Shalla wala nawa, salat zuhur tetapi niatnya niat Jumu'ah. Begitu imam udah dalam posisi sedang tahiyat akhir, kita langsung Allahu Akbar, niatnya niat Jumatan, kemudian kita langsung duduk. Begitu imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita naik, lakukan 4 rakaat. Kalau ini ada tuntunannya. Yang kagak ada tuntunannya itu adalah yang mufarokoh, sebab nunggu makam. Nggak ada tuntunannya, itu bikin-bikin. Ini yang disebut bid'ah, ini yang disebut bid'ah. Bid'ahnya dolalah. Ya, nggak ada bahasa nunggu makam akhirnya Jumatannya ditinggal, kagak ada begitu. Dia bermakmum sama apa? Sama makmum lagi, kan begitu sebagian masyarakat kita masih. Ini kudu diluruskan dari mana dasarnya. Ya, tolong yang kayak begini udah dicukupkan. Mau nunggu kubur silakan, ini emang bagian daripada budaya. Begitu adzan Jumat tinggal, emang kagak kemana-mana tuh, emang dia mau kabur kemana? Enggak kemana-mana. Ntar begitu Jumatan selesai, ngaji lagi. Kata siapa batal? Batal dari mana? Iya, katanya buatal dari mana? Ada pernah dengar begitu? Iya. Wah, jangan sampai ditinggal, kudu ada yang nungguin. Jumatan gimana? Udah lu Jumatan, lu yang ada di sini nggak apa-apa, nggak Jumatan. Ntar begitu udah selesai, baru udah tuh yang onono datang, lu
jadi makmum buswalk. Ini aturan dari mana? Kagak ada itu. Nggak ada ya. Silakan budaya ziarah kubur, nunggu kubur. Kalau ziarah kubur bukan budaya, nunggu kubur yang jadi budaya. Ya, ada saudara kita meninggal begitu, nunggu kubur, Jumatan mah tinggal aja tuh kuburan. Nggak bakalan dicolong orang, nggak bakalan. Atau kuburannya lari kemana, nggak bakalan. Ya. Begitu ya. Ini namanya sholla wala nawa wala sholla. Rawa meriwayatkan kuakan hadis ini siapa? Ad-Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni. Fa'au, lafat au qala lisyaki, ya, bentuk keraguan-raguan minar rawi dari periwayatnya, ya, ragu-ragu itu apa namanya fal yusalli arba'an atau az-zuhra gitu. Nah, perawinya ragu nih, kalimatnya yang benar fal yusalli arba'an atau fal yusalli az-zuhra au lisyaki, ya, keraguan-raguan minar rawi dari periwayatnya. Al-babul hadi asyar, alhamdulillah kita sampai di bab ke-11. Al-babul hadi asyar, al-babul hadi asyar, bab yang ke-11. Al-babul hadi asyar, bab yang ke-11 fi fadilatil masajidi, menjelaskan tentang keutamaan masjid. Menjelaskan tentang keutamaan masjid. Masjidun masjidani masajid. Keutamaan tentang masjid-masjid. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah. Fi buyutin ini di rumah-rumah Allah. Begini. Masjid disebut juga dengan apa? Baitul, bukan Allah bersemayam. Ini yang harus kita paham. Bukan Allah bertempat tinggal. Kenapa masjid dinisbatkan sebagai buyutullah? Karena saking mulianya itu tempat. Baitullah, Ka'bah. Bukan Allah ada di situ, bersemayam di situ, bukan. Menunjukkan bahwa tempat itu begitu sangat agung dan mulia. Masjid disebut dengan Baitullah karena di masjid itu adalah tempat yang begitu sangat mulia dan agung. Bukan berarti Allah bertempat tinggal. Itu ya. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah. Artinya mengizinkan siapa? Allahu Allah. Anturfa'a, untuk mengangkat suara. Mengangkat suara dalam apa? Dalam berzikir. Dalam apa? Dalam berazan. Dalam apa? Dalam membaca Al-Quran. Wa yudhkaro, dan berzikir fiha, di dalam masjid. Wa yudhkaro, dan berzikir fiha, dalam masjid. Apa? Ismuhu, namanya Allah. Berzikir kepada Allah di rumah-rumahnya Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man, barang siapa, yu'azzim, yang mengagungkan, sya'airallah, akan syiar-syiarnya Allah. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha, maka sesungguhnya mengagungkan syiarnya Allah itu min taqwal qulub, termasuk tanda atau alamat takwanya hati seseorang. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan hurumatillahi, kehormatan-kehormatan Allah, bahwa, maka orang yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, khairun lahu, jauh lebih baik baginya, inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan, dan kami meriwayatkan an Buraidah, itu harokatin, Buraidah bukan Baridata. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan an Buraidah, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Buraidah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buniyat, hanya saja dibangun,
Innama buniyat, hanya saja dibangun apa, al-masajidu, masjid-masjid. Innama buniyat, hanya saja dibangun apa, al-masajidu, masjid-masjid. Lima buniyat lahu, terhadap apa yang dibangun baginya. Artinya masjid dibangun buat ibadah. Masjid dibangun buat mempersatukan umat Islam. Ini fungsi daripada masjid. Innama buniyat al-masajid lima buniyat lahu. Sesungguhnya dibangunnya masjid itu sesuai dengan fungsi masjid itu sendiri. Rawah, jangan sampai dibangunnya masjid itu untuk dijadikan sarana berpolitik. Jangan sampai masjid dijadikan sebagai kendaraan untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuan dan maksud pribadi. Jangan dibangunnya masjid untuk memperkaya diri. Nggak boleh. Rawah meriwayatkan huakan hadis ini siapa? Muslimun, Imam Muslim. Kagak demikianlah keterangan fil azkari, di dalam kitab al-azkar. Qala, bersabda siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu adapun masjid, al-masjidu adapun masjid, itu baitu kulli mu'minin, rumah setiap orang mukmin. Jadi masjid itu rumah kita semua. Nggak ada yang namanya masjid itu kepemilikan. Jangan sampai ngaku-ngaku itu masjid gua, lu aja sendiri sono sholat. Jangan sampai kayak begitu. Masjid kalau udah diwakafkan, udah nggak ada kepemilikan. Jangan sampai ilokan engkong gua yang wakafin, gua kagak dapet lapak. Ini namanya kagak ikhlas. Kalaupun engkongnya ikhlas, kesian engkongnya pada nangis di alam kubur. Gua mah ikhlas banget, ngapa jadi lu nyari lapak? Mohon maaf, ini yang terjadi banyak di masyarakat kita. Pada cari nama, pada cari panggung. Jangan ampe kalau udah wakaf ya wakaf. Makanya lebih aman hadiah aja. Lebih aman hadiah aja. Lebih aman hibah aja. Mana yang lebih afdol antara hibah sama wakaf? Jauh lebih afdol hibah. Karena kalau wakaf nanti ujung-ujungnya pada ngaku-ngaku. Iya, orang tuanya yang ngewakafin mah bener-bener tulus ikhlas. Anak-anak mantu cucunya pada ngaku-ngakuin. Itu persoalannya. Yang namanya masjid, baitu kulli mukminin, udah sangat jelas. Masjid itu rumahnya tiap orang mukmin. Maka dimanapun ada masjid, kita punya tanggung jawab di situ. Tidak hanya didominasi oleh orang tertentu, kelompok tertentu. Itu punya kita bersama. Kita punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid yang ada di wilayah kita. Begitu. Jangan ampe kalau ada orang tua kita, engkong kita ngewakafin, akhirnya kita akuin. Udah, kalau emang itu dia wakafin, siapa yang bisa mengelola, kelola. Kalaupun emang ada di antara keluarga pewakif yang mau ngurusin, dia hanya sekedar mengurus saja, tanpa dia mengaku-ngakui atau mendominasi di dalam aturan-aturan itu. Kesian orang tua kita, ya. Rawah meriwayatkan akan hadis ini siapa? Abu Nu'aimin atau Abu Nu'aimin, Abu Nu'aim an Salmana, dari sahabat Salman bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Meskipun sanadnya dhaif, tetapi boleh kita jadikan sebagai fadhailul a'mal. Lakin akan tetapi lahu baginya syawahid, bukti-bukti. Syawahidu, bukti-bukti. Lahu baginya apa? Syawahidu, bukti-bukti. Ai fa kullu muslimin, ai fa kullu muslimin, ai fa kullu muslimin. Adapun bagi tiap-tiap muslim, lahu baginya muslim, fihi di dalam masjid itu, hakun, punya hak. Setiap muslim punya hak di dalam masjid itu. Setiap muslim punya hak di dalam masjid itu. Qala, berkata siapa? Al-Manawi, Imam Al-Manawi. Qala, berkata siapa? Al-Manawi, Imam Al-Manawi. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, kullu taqiyin, setiap orang-orang yang bertakwa. Di dalam riwayat yang lain,
itu kullu taqiyin, bukan kullu mukminin. Artinya masjid itu rumahnya tiap-tiap orang yang bertakwa. Lakin la yusdiluhu bi ghairi ma bunya lahu. Lakin akan tetapi la yusdiluhu, jangan sibukkan masjid. La yusdiluhu, jangan sibukkan masjid itu bi ghairi ma bunya lahu, bi ghairi ma bunya lahu, selain apa yang telah dibangun baginya. Niatnya masjid kan dibangun, tujuannya adalah untuk memakmurkan masjid. Jangan kemudian disibukkan sama hal-hal yang bukan menjadi tujuan pokok didirikannya masjid itu. Konflik-konflik yang ada di dalam masjid itu dihindari. Orang kalau udah bicara berantem, konflik dalam urusan masjid, orang kalau misalkan berselisih dalam urusan majelis, pasti urusan dunianya jauh lebih dominan daripada urusan akhiratnya. Mestinya kalau bicara urusan akhirat jangan pada sikut-sikutan. Mestinya kalau udah urusan syiar, kalau urusan dakwah nggak boleh saling tuding menuding. Mestinya kalau udah bicara urusan daripada syiar agamanya Allah, jangan pada saling injek-injekan. La yusdiluhu bi ghairi ma bunyalahu, jangan sampai itu masjid digunakan untuk hal-hal yang kagak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan fungsi dibangunnya masjid. Afada, memberikan faedah. Zalika, akan yang demikian itu siapa? Al-Azizi, Imam Al-Azizi. Wa qala, dan bersabda siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat ar-rajula bukan ar-rajula jadi maf'ul. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat ar-rajula, seseorang, mulazimal masjidi, mulazimah ini menjadi maf'ul kedua, ro'a, mulazimal masjidi, orang yang senantiasa mulazamah ke masjid. Kalau kalian melihat ada seseorang yang dia rajin banget ke masjid, mulazamah, ya, mulazamah continue, ya, mulazamah itu orang yang senantiasa ke masjid. Mulazim namanya, mulazamah. Kalau engkau melihat ada seseorang yang mulazamah ke masjid, fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian semua, lahu, bagi orang tersebut, bil imani, bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Karena orang munafik gak akan mau ke masjid meskipun rumahnya ada berdempetan dengan masjid. Ai iqta'u, putuskanlah oleh kalian semua, pastikanlah oleh kalian semua, lahu, bagi orang tersebut. Orang yang mana? Orang yang sering ke masjid, bihi, dengan iman. Fa inna syahadata, karena sesungguhnya penyaksian. Fa inna syahadata, karena sesungguhnya penyaksian. Qaulu sadrin, ucapan hati. Qaulu sadrin, ucapan hati. Ala muwata'atil qalbi, ala muwata'atil qalbi, atas, ya, apa itu muwata'ah itu? Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya. Ya. Alhamdulillah. Ala muwata'atil qalbi, atas kesepakatan hati, keselarasan hati. Qaulu sadrin, ucapan hati. Sadr itu dada. Ala muwata'atil qalbi, atas keselarasan hati. Atas keselarasan hati al-lisana, kepada lisan. Keselarasan hati dengan lisan. Keselarasan lisan dengan hati itu sebuah penyaksian. Ishhadu, pastikan bahwa orang tersebut ini adalah orang yang beriman.
Yang namanya syahadah itu adalah keselarasan hati dengan lisan. Syahadah. Saya menyaksikan kalau adik ini orang istiqomah, lisan saya dengan hati saya selaras. Ini namanya syahadah. Yang tidak keselarasan hati dengan lisan itu namanya mujamalah. 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 Mujamalah itu cuma bagusin di depan kita doang. Hati kita sih ngingkarin. Manis di mulut doang, hatinya enggak. Makanya berbukalah dengan yang setia. Karena yang manis belum tentu setia. Bukalah yang dengan yang setia. Karena yang manis belum tentu setia. Kamu jadi kesono-sono Fuad. Berbukalah dengan yang apa Bang Igai? Berbukalah dengan yang setia. Gitu ya. Yang namanya kesaksian itu adalah keselarasan hati dengan lisan. Hatinya A, ya lisannya. Yang tidak keselarasan hati dengan lisan namanya mujamalah. Ala sabilil qat'i, atas jalan pasti, ya. Ala sabilil qat'i, atas jalan pasti. Wa fi riwayati Ahmad, di dalam riwayat Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Ibnu Khuzaimah dan riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, riwayat Imam Ibnu Hibban, wal Hakim wal Baihaqi, an Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, ini di dalam riwayatnya Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi, didapat dari sahabat Sa'id Al-Khudri, redaksinya idza ra'aitum ar-rajula. Nah, beda dengan redaksi yang di atas. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat. Ar-rajula, seseorang. Ya'tadu, yang membiasakan siapa ar-rajul al-masjidah, ke masjid. Fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian semua, lahu, bagi orang yang terbiasa ke masjid itu, bil imani, dengan keimanan. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala yaqulu, berfirman siapa Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Hanya saja orang yang mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Ketika dia rajin ke masjid, dia berpikir untuk masjid, dimanapun dia berada, yang dia pikirin bagaimana memakmurkan masjid, maka sesungguhnya dia ini adalah orang yang punya iman. Gitu. Wa hadza haditsun sahihun. Ini adalah hadis yang sahih. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, yata'ahadu al-masjidah, orang yang peduli sama masjid. Yata'ahadu itu peduli, orang yang perhatian sama masjid. Yata'ahadu, di dalam riwayat yang lain, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjidah, yang dia peduli sama masjid. Peduli ini kan maknanya luas ya. Nah, dia peduli sama masjid. Wal muradu, yang dikehendaki di sini, bi'tiyadil masajidi, yang dimaksud di sini adalah bi'tiyadil masajidi, membiasakan diri datang ke masjid. Maksudnya apa? Ayyakuna, ada apa, qalbuhu, hatinya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Yang dimaksud bi'tiyatil masajid itu, yang dimaksud membiasakan diri ke masjid itu, ayyakuna, ada apa, qalbuhu, hatinya orang tersebut, mu'allaqan, terikat biha, dengan masjid.
Maksudnya ya'tadu al-masajid itu adalah orang yang tidak harus berada di masjid terus. Meskipun di rumah pikirannya masjid. Meskipun di kantor pikirannya masjid. Di mana-mana dia berada yang dipikirin masjid. Dia ngobrol sama siapapun yang dia obrolin gimana masjid. Bukan orang yang selalu ada di masjid. Kalau orang selalu ada di masjid tapi pikirannya kagak mikirin masjid, ya bukan masuk dari hadis ini. Orang saban waktu adanya di masjid, tapi niatnya udah beda. Gimana dia ngambil keuntungan dari masjid? Ini nggak masuk dalam kategori ini. Paham ya? Maksud bi'tiyadil masajid itu adalah yang hatinya selalu terikat oleh mud yakhruju minha, dari semenjak dia keluar dari masjid ila ayyauda ilaiha, sampai dia balik lagi ke masjid. Dia ada di luar sampai dia balik lagi ke masjid, pikirannya selalu tentang masjid. Wa naqala, dan menukil siapa ba'duhum sebagian ulama anin Nawawi, dari Imam Nawawi. Ada lagi nih, sebagian ulama menukil dari penjelasan Imam An-Nawawi yang dimaksud daripada ya'tadal masajid atau bi'tidalil masajid itu adalah ayyakuna, adanya seseorang ada itu syadidal hubbi laha. Syadidal hub, orang yang sangat senang laha kepada masjid. Demen banget sama masjid. Wal mulazamatu syadidal laha, syadidal hubbi laha wal mulazamata, dan memulazamahkan lil jamaati, untuk berjamaah fiha, di dalam masjid. Jadi menukil daripada penjelasan Imam Nawawi terkait dengan hadis di atas, yang dimaksud dengan bi'tiyadil masajid itu adalah orang yang betul-betul sangat cinta terhadap masjid, lalu dia berjamaah di masjid. Walaisa ma'nahu, bukan maknanya dawamal qu'udi fiha, yang terus-menerus duduk di dalam masjid, bukan itu, bukan. Orang yang saban waktu duduk di masjid itu belum tentu i'tiyadul masajid. Kata demikianlah keterangan afada, memberikan faedah siapa Al-Azizi, Imam Al-Azizi. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, man takallama, barang siapa berbicara, man takallama, barang siapa berbicara, ini saya kena banget. Man takallama, barang siapa berbicara, bikalamid dunya, dengan ucapan atau omongan-omongan dunia, fil masjid, di masjid. Siapa orang yang kongkok urusan dunia di masjid, kongkok urusan dunia di masjid, kongkok urusan dunia di masjid. Urusan dunia itu apa aja? Politik, urusan kongkok politik di masjid. Masjid dijadiin kendaraan buat politik seseorang. Jangan. Kalau kita sebagai pengurus masjid, kita boleh menolak. Mohon maaf, ini tempat ibadah, bukan tempat kampanye. Pengurus masjid punya tanggung jawab penuh nih, ketika kita mengizinkan para caleg-caleg untuk kemudian mengambil suara di masjid, harus tegas. Mohon maaf, ini tempat ibadah, bukan tempat kampanye. Atau ada petugas khatib, penceramah, yang kemudian mengajak untuk memilih daripada calon tertentu,
Boleh kita. Ustaz, ini masjid. Jangan bicara tentang politik. Boleh. Siapapun itu. Ini tempat ibadah. Ya. Nih, siapa orang yang berbicara dengan pembicaraan dunia fil masjid di masjid ahbata, menghapus. Ahbata maka menghapus siapa Allah amalahu akan amalnya arba'ina sanah 40 tahun. Ya Allah. Amal baiknya dihapus 40 tahun. Ganas juga ya. Saking agungnya rumah Allah. Arba'ina yauman. Arba'ina sana. 40 tahun. Minus. Alhamdulillah kita dapat ini sebelum kampanye, sebelum nanti 2024. Artinya kita udah tahu ini. Iya. Di Darul Adkar sebelum kita khutbah kita sudah diberikan surat pemberitahuan, ada poin-poin yang dimana kita nggak boleh berbicara, larangan keras, tidak boleh berbicara tentang politik. Ini penting dan perlu juga kita sampaikan kepada para khutbah, para petugas khotib. Jangan sekali-kali berbicara tentang politik di dalam isi khutbah. Penceramah juga sama. Karena udah kalau bicara politik udah hancur udah. Hancur. Kan urusan dunia nih. Saya baru tahu nih hadis. Orang yang berbicara tentang urusan dunia di masjid 40 tahun dihapus amal bajikan. Waduh, kalau begitu Pak kita habis dari masjid ke kafe aja deh. Kalau bicara urusan dunia. Ke kafe aja. Terhapus. Ahbata terhapus. Siapa barusan yang bicara itu? Ya emang dalam hal ini DKM ya berat, harus hati-hati. Jangan sampai, sekarang kan bumbunya bumbu syariat, bumbu syar'i, tarling, ya tarawih keliling, subuh keliling, ya kita bukan suuzon lah ya. Ya bagus lah, bagus itu bagus semuanya bagus. Cuma jangan sampai kemudian dicemari ya. Ntar viral omongan saya, bahaya itu. Persatuan no politik, PBB no politik ya. Kena banget ini. Ya kan ini pernah terjadi kan ya di zaman siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ya Muawiyah ya. Ya, Muawiyah. Yang di saat khalifah keempat itu yang terpilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan. Muawiyah bin Abi Sufyan kan kagak terima. Akhirnya mencoba untuk menghasut itu kaum muslimin untuk membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Forum-forum khutbah Jumat itu dijadikan sebagai kendaraan untuk menghasut. Ceramah-ceramah ustadz-ustadz itu dibayar sama
kelompok-kelompok Umayyah, lu ntar bicara tentang ini. Pokoknya gimana kaum muslimin benci dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu. Jadi emang yang paling strategis itu ini masjid, majelis taklim untuk menebarkan kebencian. Akhirnya udah khutbah semua isinya mencela tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok ulama-ulama dari pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak terima juga, dibales lewat mimbar-mimbar Jumat. Untungnya Umar bin Abdul Aziz cekatan, dikumpulin semuanya. Ngapa jadi begini nih masjid ini? Didengarnya udah nggak enak. Orang yang tadinya masuk masjid, hatinya tenang, damai, begitu keluar masjid ada kebencian mereka. Saya nggak pengen begini ya. Udah stop sama sini, stop sampai ini. Mulai sekarang saya minta sama antum itu khutbah Jumat di akhir sertakan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladzikrullahi akbar. Sertakan itu bukan di zamannya Rasulullah, zaman Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya udah semuanya pakai itu. Jadi kalau kita tarik sejarah, memang yang sangat potensial itu tempat-tempat ibadah untuk menarik massa. Kan dulu juga sempat ada di Indonesia masjid-masjid dijadikan sebagai sarana untuk itu. Wah, ketika pilpres nggak boleh. Gimana Pak Dokter? Masjid Persatuan no politik. Semuanya deh, semuanya. Selamatkan masjid-masjid kita daripada kepentingan duniawiyah orang-orang tertentu, ya. Semua sekarang mah apa aja pakai embel-embel agama. Ya, dulu kan sempat tuh ya, gerakan ngaji habis maghrib. Ya, cuma narasi aja. Gerakan ngaji habis maghrib, ya cuma slogan doang, gede, sama foto. Nyatanya? No. Emang kalau udah berbau agama mah, iya, orang langsung respect. Contoh misalkan, siapa nih? Adek, nyalek. Kita angkat adek dari sekarang namanya, bahwa adek itu adalah anak seorang kiai besar. Kita panggil Gus Adek. Gus Adek. Gus. Wah, dia seorang anak ulama besar. Oh, ya. Udah, cepet ini. Masyarakat kita masih terpaku sama itu. Wah, dia mah anu. Makanya udah ikutin Muhammad Qaddafi aja. Man tahazzaba khana. Siapa yang berpartai sesungguhnya dia berkhianat pada negara. Nggak apa-apa dibilang kita stres. Lebih stres orang yang berpartai sesungguhnya. Betul nggak? Apa yang dikejar coba? Jadi di masjid jangan bicara urusan dunia. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami, berkata Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tanbihil Akhyar, di dalam kitab Tanbihul Akhyar, wa sunnah, disunahkan, ayyuqala, untuk diucapkan, liman, terhadap orang, ansyada, yang mendendangkan, fil masjid, di dalam masjid, syi'ran, sebuah syair,
Syair yang mana? Ghairu matlubin, yang tidak diperintahkan. Syair-syair nyanyian, syair-syair yang tidak ada nuansa agamanya. Bukan sholawatan, bukan. Syair-syair yang bernuansa duniawiyah. Nyanyian. Yang tidak ada unsur agamanya, unsur dakwahnya. Sunnah untuk dikatakan bagi orang yang mendendangkan di dalam masjid syair yang tidak ada perintahnya. Faddallahu fak. Dikatakan apa? Kita mengatakan apa? Faddallahu fak. Faddallahu fak. 3 kali itu. Faddallahu fak. Merobek siapa Allahu Allah, faka mulutmu. 3 kali. Ketika ada orang yang mendendangkan ya syair-syair yang bersifat nyanyian, bukan nuansa syair agama, sholawatan, untuk kita mengucapkan faddallahu fak 3 kali. Faddallahu fak. Salah samarat 3 kali. Wa yundabu, dan disunahkan tanzihul masjid, mensucikan masjid, an hadisid dunia, daripada perbincangan dunia. Wa khusumatin, dan perbincangan tentang permusuhan. Wa raf'i sautin, dan mengangkat suara. Wa syahri silahin, mengeluarkan senjata untuk berkelahi, menyusun strategi untuk ngelawan lawan politik di masjid. Rapatnya di masjid. Rapat apa? Rapat menyusun strategi. Nggak boleh. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Ini ya. Harus kita jaga nih. Yang pertama, kita harus bersihkan masjid daripada omongan-omongan dunia. Omongan-omongan yang membawa permusuhan. Kemudian berbicara terlalu keras. Kemudian kita menyusun strategi politik. Wa yukrahu, dan dimakruhkan juga ayat takhidha, menjadikan minhu, daripada masjid, mahallan, tempat khususon tertentu. Kita jadikan kita misalkan ada satu ruangan masjid yang kita jadikan ruangan tertentu, la yusalla fihi, yang tidak dipakai buat sholat di dalamnya. Ghairuhu, selain dia. Ini mah tempat khusus buat gua gitu. Enggak boleh. Makruh. Tempat khusus buat seseorang gitu. Makruh. Yang tempat tersebut tidak dijadikan untuk sholat. Hah? Kamar. Nah itu dia makanya ya. Makruh. Makanya beberapa masjid perbot itu bukan ditaruh di masjid, tapi diberikan mes di samping, bukan bagian dari masjid. Di Dapsus kemarin siapa? Ayah ya? Ama ya? Di Dapsus ternyata dia udah pakai nih ilmu. Ruangan Al-Adil juga, Al-Adil. Ya. Jadi buat merbot itu dikasih mes. Terpisah dia dengan masjid. Di mana? Oh iya. Ah, iya, bagusnya begitu. Oh, ya. Kalau memang di masjid itu ada tempat ya khusus yang dipakai buat itu, bukan buat sholat, itu makruh. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa tadafu'ul imamah,
Apa nih tadafu? Ya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa tadafu'ul imamah? Apa namanya itu? Saling melemparkan imam. Melemparkan imam. Lempar-lemparan. Lu aja. Main dorong-dorongan. Main suruh-suruhan. Main lempar-lemparan imam. Lempar bukan lempar. Main suruh-suruhan ya. Main suruh-suruhan imam. Bal yutaqaddam, bahkan yang harus lebih didahulukan, man lahu haqqul imamah, orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Orang yang paling berhak jadi imam. Ya sadar diri dalam hal ini ya. Siapa yang memang masuk kriteria dan memenuhi syarat untuk jadi imam, maju. Rawah meriwayatkan siapa Muslimun, imam Muslim, wa Tirmidzi, imam Tirmidzi, wal Hakim, imam Hakim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Khabaru idza ra'aitum, hadis ketika kalian melihat. Nah, ini. Ketika kalian melihat man yabi'u, orang yang dagang. Au yabta'u, atau orang yang membeli. Fil masjidi, di dalam masjid. Jadi jangan sampai kita melakukan jual beli di dalam masjid. Faqulu, maka ucapkanlah lahu kepada mereka yang melakukan jual beli dalam masjid, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak untungkan dagangan kalian. Ini urusan dagang ya. Urusan dagang. La arbahallahu tijaratak. La arbaha, semoga tidak menguntungkan, tidak nguntungin siapa Allahu Allah tijarataka, daganganmu. Kalau dagang di halaman masjid, jangan di wilayah masjid. Ada tuh di masjid PLN, masjid apa nih? Bukan, masjid ini nih, AL. Hankam, iya. Hankam, dia dagangnya kan di luar tuh. Masjid Raya Pondok Indah di halaman, bukan di masjidnya. Nah, masjid kalau misalkan ngadain bazar yang kayak begitu tuh tiap Jumat, ya tugas daripada pengurus harus mengingatkan ketika sudah azan harus tutup. Di Darul Adhkar pun sama, di bawah. Ketika ada orang yang melakukan jual beli di dalam masjid, boleh tuh kita mengucapkan, mudah-mudahan Allah rugiin dagangan lo, gitu. Allah rugiin dagangan, nggak diuntungin. Kalau begitu saya nggak berani dagang cincin di masjid ya. Untung bukan di Majlis Taklim ini. Wa idza ra'aitum, ketika kalian melihat man yanshudu. Kalau yunshidu mendendangkan, kalau nasada yanshudu itu ya mencari. Barang siapa ketika kalian melihat man, orang, yanshudu, yang mencari, fihi, di dalam masjid, dhalatahu, ya, barangnya yang hilang. Kalau ada orang dia mencari ya, miliknya yang hilang di dalam masjid, kalau ada orang yang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah kepadanya, la raddahallahu alaik, semoga Allah enggak mengembalikan barang hilang. Ya, boleh kita ngomong gitu. Ketika ada orang kehilangan sesuatu di masjid, boleh kita ngomong, katanya, mudah-mudahan nggak ketemu barang lo. Terus gimana orang kehilangan motor di masjid? Ya udah nasib dah. Ya husnuzon aja, mudah-mudahan Allah kasih ganti yang baru. Gitu aja dah.
Makanya kalau ada apa-apa yang hilang di masjid, dia pakai ngomong-ngomong udah diem aja udah. Kalau ntar kita ngomong, ngerinya yang udah ngaji begini, mudah-mudahan kagak ketemu. Sewot juga kita kan ya. Lu ngomong begitu gua habis ngaji kemarin. Ini ada nih. La raddahallahu alaik. Mudah-mudahan enggak dikembaliin tuh barang yang hilang. Kalau anak hilang gitu. Diumumin di masjid. Diumumin. Anak gitu. Atau jamaah kehilangan motor diumumin gitu. Udah kalau gitu gimana ya? Ya ini kondisional ya. Kalau sekarang sih maling udah nggak punya. Iya, nggak punya adab paling. Sekarang nggak peduli mau masjid, kotak amal aja hilang. Iya. Nah, ini konteksnya dulu zamannya Rasulullah. Pokoknya apapun di masjid aman. Kalau sekarang kita pakai ini ya nggak. Ya kita pengen taruh aja tuh motor nggak kita kunci ya tunggu aja begitu sholat. Jangan kata motor sendalnya hilang gitu. Siapa dulu ya habis dari masjid? Ya benar mana kok ya? Masjid jauh masjidnya. Begitu pulang kagak sendalnya. Nyeker. Jangan kata motor sendalnya hilang. Ya, dilihat konteksnya ya. Karena sekarang jangan kata milik kita, milik masjid aja ampli hilang. Ya gak? Ampli aja hilang. Ya kalau misalkan ada orang, meskipun kita udah ngaji, kondisinya udah beda sama dulu. Jangan sampai begitu banget kita. Kuduain kagak ketemu. Jangan. Ini mah dulu ini. La raddahallahu alaik. Ini nyakitin banget ini. Mudahan kagak ketemu gitu. Kenapa? Karena hakikatnya fa innal masajid, karena sesungguhnya masjid lam tubna lihada, bukan dibangun untuk itu. Masjid tidak dibangun untuk jual beli. Lalu bagaimana menyewakan area masjid buat parkir? Sama aja. Sama. Karena masjid dibangun buat ibadah, bukan buat untuk Hah? Jangan dijadikan tempat masjidnya. Wakafnya dari mana masjid? Harus jelas. Misalkan nih, ini wakaf masjid segini. Ini khusus masjid, jangan dipakai buat yang lain-lain. Ini kadang wakafnya masjid sini, dipotong. Ini buat serbaguna. Kacau itu. Ini masjid, ini jelas-jelas wakaf orang-orang tua kita. Ini masjid ini. Dana masyarakat yang ngambil 2 meter, 3 meter, 5 meter orang tua kita. Dulu bicara awalnya buat masjid. Ngapa akhirnya disekat sekarang jadi aula, disekat jadi serbaguna, dipakai buat acara ngantenan, disewain, nggak ketahuan duitnya kemana. Jelas ini udah melanggar aturan. Ini masjid, orang yang masuk ke situ perempuan nggak ketahuan haid atau tidak, ya. Kemudian pakaiannya nggak menutup aurat, apa nggak dosa ya kayak begitu? Kalaupun memang mau dibangun gedung serbaguna di luar daripada masjid itu, ini wakafnya bukan untuk masjid tapi buat uang serbaguna yang disewakan, nanti hasil sewanya untuk masuk kas masjid. Ini yang cakep. Ini kan dari awal emang bangun masjid. Akhirnya, wah, ada peluang nih. Orang mana-mana pada punya mobil, kagak punya parkiran. Mau parkir sama saya. Oh, coba itu. Udah jangan ngomong yang lain, udah bayarnya sama saya aja. Ntar begitu tanya mobil siapa, bilangin saya. Udah, lu siapa? Akad awalnya wakaf masjid, dibangun buat ini itu, sampai bikin warung, di situ ada WC. WC-nya itu ada di depan mihrab. Di belakang WC ada makam
orang sepuh, ada makam orang yang kita keramatin, orang tua kita. Di mana pikirannya? Sewot saya jadinya. Cerdas dikit dong. Cerdas dikit dalam hal yang kayak begini. Iya orang tua. Hah? Ya makanya akhirnya banyak masjid yang roh masjidnya sudah tidak ada. Dicabut roh masjidnya sama Allah. Allah nggak redho. Allah nggak redho. Niat awalnya bangun masjid. Itu banyak uang umat di situ. Yang ngambil semeter, 2 meter, 3 meter, 10 meter. Ya. Kenapa orang-orang tua kita mau ngeluarin itu duit buat beli tanah wakaf? Kesadaran orang tua kita bahwa masjid itu milik semua orang. Bukan milik keluarga. Bukan milik keluarga pewakaf. Kalau emang separoh-separoh niatnya, nggak usah diwakafin. Bikin aja tempat ibadah pribadi keluarga. Gitu kan? Kalau udah bicara wakaf, konsekuensinya udah serahkan kepada umat.